Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmanullah dari kelas 1 HKIC, NIM 2017302116. Di sini saya akan memenuhi tugas Ulumul Quran untuk mereview makalah tentang paradigma tafsir Al-Quran dari kelompok Mas Afif Ibnu Mubarok, Mbak Diandra Pramudita, dan Mas Fajar Dwi Alfiansyah. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Abdul Basit STH MHI. Kemudian di sini saya akan langsung mereview dari materi yang pertama, yaitu tentang Quranisasi sains dan penerapannya. Yang pertama tentang prinsip dasar dari dasar sains dalam Islam. Jadi di sini dijelaskan di makalahnya bahwasanya itu tentang sains Islam itu adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita mengacu pada sains yang lebih murni, itu akan menimbulkan beberapa kekhawatiran. Yang pertama itu tujuan dari mempelajari sains Islam, yang pertama adalah menjauhkan diri dari pandangan sekuler, terus kepercayaan kepada tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memahami bahwasanya Allah menciptakan sesuatu bukan tanpa alasan, dan tidak ada di dunia ini yang diciptakan Allah itu secara sia-sia. Jadi kita lebih bisa memahami tentang alam kita sendiri. Seperti yang dijelaskan di sini juga bahwasanya setiap apa yang ada di dalam alam adalah suatu pembelajaran. Kemudian untuk review yang kedua, ini adalah penerapan kurikulum sains di perguruan tinggi. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk tujuannya itu untuk memutus rantai pemikiran sekuler. Nah, yang perlu dilakukan berdasarkan makalah ini, yang pertama itu merevisi tujuan dari pendidikan, yang pada dasarnya itu lebih diutamakan untuk menunjang ekonomi. Misal kita setelah lulus itu lebih condong ke arah ekonomi. Nanti di sini kita akan lebih terapkan untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua adalah menambah porsi ilmu keislaman, yaitu seperti akidah, fikih, tafsir hadis, Al-Quran, dan tasawuf. Jadi di sini tuh kita tidak maksud dari menambah porsi ilmu keislaman. Jadi kita tidak serta-merta nanti kita terlalu menonjolkan pada ilmu-ilmu eshak yang selalu dibutuhkan dalam dunia. Jadi itu kan pandangannya terlalu sekuler. Tapi kalau kita lebih ke Islamnya, nanti setiap pemandangan atau setiap pandangan yang kita tujukan pada suatu ilmu akan berdasar lagi kepada Allah. Jadi semua akan lebih berguna. Yang ketiga adalah melakukan de-westernisasi atau menghilangkan kebiasaan terpengaruh pada budaya barat khususnya. Karena western itu lebih condong ke bangsa barat. Karena di era seperti ini, ketika kita benar-benar terpengaruh dengan modernisasi yang berkembang begitu cepat, pasti akan menghilangkan nilai-nilai moral dalam diri kita, terutama nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat adalah menerapkan adab-adab pendidikan Islam di perguruan tinggi. Maksudnya adalah kita terutama kita di perguruan tinggi, kita harus benar-benar mempelajari tentang akhlak, akidah, dan tata cara kita untuk bergaul dengan orang lain, dengan alam. Lalu yang kelima adalah mencari lagi hasanah ilmuwan dari para ilmuwan Islam. Jadi ketika kita terlalu berfokus pada ilmuwan yang notabene bukan orang Islam, kita akan lebih condong pada mereka bahwasanya mereka lebih condong kepada ilmu dunia. Padahal sebelumnya di ilmuwan Islam itu mereka bisa melakukan penemuan, tapi tetap pada dasar Islam, karena di Al-Quran saja sudah banyak dijelaskan
salah satunya yang saya tahu itu tentang pertemuan antara dua batas samudra itu ternyata emang ada ilmunya seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah pembahasan tentang saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Pada makalah ini dibahas, saya akan baca secara singkat. Jadi di sini dalam konteks ini, penerimaan kebenaran statement Al-Quran pada tingkat filosofis dan teoritis akan membantu memberikan pemahaman, penerangan dan kemampuan meramalkan sehingga kebenaran statement Al-Quran selalu teruji dan terverifikasi. Jadi begini, kalau menurut pemahaman saya, kalau kita memahami Al-Quran maksudnya secara moral, jadi memang sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran tanpa dasar tadi, misal filosofis dan yang lain, itu kita akan terbatas karena perkembangan zaman itu akan selalu berbeda. Dan jadi kita harus bisa memahami bahwasanya apa yang ada di Al-Quran itu bisa kita ibaratkan lagi untuk kejadian yang tipenya sama tapi kejadiannya bentuknya itu berbeda. Kemudian di sini juga dibahas tentang di bagian ini yang masih saintifikasi itu, nah cuma gitu. Jadi lebih menonjolkan bahwa ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita pahami secara detail. Tadi ada yang filosofis, dan jadi kita itu bisa menerapkannya pada fenomena-fenomena saat ini, tidak terbatas pada hanya yang zaman dulu. Jadi kita gunakan sejarah untuk mempelajari masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah pembahasan tentang integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ini fokus pada urgensi Al-Quran terhadap sains. Di sini dijelaskan bahwa peranan integrasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan modern memiliki dua misi penting, yaitu pembinaan moral spiritual dan daya intelektual. Kemudian juga dibahas di sini yang kedua itu tentang hubungan Al-Quran terhadap materi pembelajaran kurikulum sains. Di sini ada yang menonjol banget, ini ada dua, yaitu yang membagi hubungan antara Al-Quran dan sains. Yang pertama itu tentang konflik. Jadi hubungan ini menempatkan Al-Quran dan sains dalam dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Yang kedua adalah integrasi. Hubungan antara Al-Quran dan sains itu dinyatakan sebagai hubungan integrasi. Dan penjelasannya lainnya juga ada di sini. Kemudian saya di sini akan sedikit, di sini kan di bagian saran di sini dijelaskan bahwasanya semoga setelah membaca makalah ini pembaca dapat memahami tentang paradigma tafsir Al-Quran. Kemudian kami sadar bahwa di makalah ini terdapat banyak kesalahan, maka dari itu kami berharap pembaca memberikan koreksi agar kami mampu memperbaikinya. Jadi di bagian kesimpulan di sini saya ingin mengkritik. Yang pertama kan kita di sini membahas tentang tiga materi, maksudnya tiga pembahasan penting, yaitu Quranisasi sains dan penerapannya. Yang kedua saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Kemudian yang terakhir adalah integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Tapi di sini kesimpulannya kurang tegas karena di sini tidak membahas secara satu persatu, maksudnya garis besar dari Quranisasi sains dan penerapannya itu apa, kemudian saintifikasi Al-Quran dan penerapannya itu bagaimana, kemudian integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Itu harusnya di kesimpulan harus lebih ditegaskan lagi. Jadi tidak mengambang seperti ini. Ini kan di sini malah langsung membahas pada integrasi Al-Quran. Jadi tidak urut. Dan ini tidak menjawab dari rumusan masalah yang diciptakan tadi. Mungkin dari itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.